Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Saputra dari Universitas PGRI Palembang. Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya ingin memaparkan materi yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Ilmu. Yang pertama, lepasnya ilmu-ilmu cabang dari batang filsafatnya diawali oleh ilmu-ilmu fisika atau alam melalui tokoh-tokohnya. Kedua, puncaknya hadirnya Auguste Comte untuk menerangkan bahwa yang benar dan yang nyata haruslah konkret, eksak, akurat, dan memberi manfaat. Ketiga, metode yang dipelopori oleh Francis Bacon adalah metode observasi, eksperimentasi, dan komparasi. Selanjutnya, iptek dan fenomena perubahan. Masa transisi masyarakat berbudaya agraris tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern. Dalam masa ini, peran mitos mulai diambil alih oleh logos atau akal pikir. Selanjutnya, masa transisi budaya etnis kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan. Puncak-puncak kebudayaan daerah mencair secara konvergen menuju satu kesatuan yang pranata. Masa transisi budaya nasional kebangsaan menuju budaya global mondial. Visi, misi, orientasi, dan persepsi mengenai ilmu-ilmu universal kini mengendor menuju kesadaran mondial dalam suatu kesatuan sintetis yang lebih konkret dalam tatanan operasional. Selanjutnya, aspek penting dalam iptek. Yang pertama, dalam kehidupan kesehariannya, begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmiah disebut universalisme, komunalisme, dan skepsisme yang teratur dan terarah. Yang kedua, pengembangan ilmu melalui penelitian, eksperimen, ekspedisi, seminar, dan kongres. Dan yang ketiga, aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, sasarannya dijadikan objek untuk diketahui atau Gegenstand. Yang kedua, objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara atau metode tertentu tanpa mengenal titik henti. Dan yang terakhir, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Selanjutnya, pilar-pilar penyangga bagi eksistensi iptek. Yang pertama, paradigma sekarang ilmu bukan suatu entitas yang abadi. Bahkan ilmu tidak pernah selesai meskipun ilmu itu didasarkan pada kerangka objektif, rasional, metodologis, sistematis, logis, dan empiris. Yang kedua, kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilarnya, yaitu pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga pilar tersebut dinamakan pilar-pilar filosofis keilmuan. Keempat, ketiga pilar tersebut berfungsi sebagai penyangga, penguat, dan bersifat integratif, serta presquisite atau saling mempersyaratkan. Keempat, pengembangan ilmu selalu dihadapkan pada persoalan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pilar ontologi. Pilar ontologi terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama, aspek kuantitas. Apakah yang ada itu tunggal, dual, atau plural? Monoisme, dualisme, pluralisme. 2. Aspek kualitas, mutu, sifat. Bagaimana batasan sifat mutu dari sesuatu, mekanisme, teologis, vitalisme, dan organisme. Pengalaman ontologis dapat memberikan landasan bagi penyusun asumsi dasar-dasar teoritis dan membantu terciptanya komunikasi interdisipliner dan multidisipliner. Pilar epistemologi. Pengalaman epistemologi dapat memberikan sumbangan bagi kita. Yang pertama, sarana legitimasi bagi ilmu atau menentukan keabsahan disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, memberikan kerangka acuan metodologis pengembangan ilmu. Ketiga, mengembangkan keterampilan proses. Dan keempat, mengembangkan daya kreatif dan inovatif. Pilar aksiologi selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai, etnis, moral, religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Pengembangan etos keilmuan seorang profesional, dan dalam aspek inilah peranan Pancasila. Selanjutnya, prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Yang pertama ada objektif, cara memandang masalah apa adanya, terlepas dari faktor-faktor subjektif. Terus ada rasional, menggunakan akal sehatnya dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. Dan logis, berpikir dengan menggunakan asas logika atau runtut atau konsisten, implikatif. Ada metodologis, selalu menggunakan cara dan metode keilmuan yang khas dalam setiap
setiap berpikir dan bertindak. Dan terakhir, sistematis. Setiap cara berpikir dan bertindak menggunakan tahapan langkah prioritas yang jelas dan saling terkait satu sama lain. Selanjutnya, masalah nilai dalam iptek. Yang pertama, salah satu kesulitan terbesar yang dihadapi manusia dewasa ini adalah keserbajemukan ilmu itu sendiri. Selanjutnya, mengapa ilmu dan meluas spesialisasi dikarenakan ilmu dalam perjalanannya selalu mengembangkan macam-macam metode, objek, dan tujuan. Selanjutnya, persoalan yang timbul dalam spesialisasi adalah keterbatasan ilmu dan teknologi dan akibat-akibatnya bagi manusia. Terakhir, ada dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pertimbangan nilai dalam ilmu. Yang pertama, permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, persoalan keterbatasan ilmu dan teknologi dan akibatnya bagi manusia. Yang kedua, akibat teknologi pada perilaku manusia. Pekerjaan tangan dan otak manusia diganti dengan tenaga-tenaga mesin. Hilanglah kepuasan dan kreativitas manusia. Dan ketiga, beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus manusiawi, yaitu tidak melanggar. Yang pertama adalah HAM, untuk melindungi manusia dari penindasan iptek. Yang kedua, keadilan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Ketiga, pemeliharaan lingkungan. Keempat, nilai manusia secara pribadi. Dan kelima, karena sistem teknologi cenderung dehumanisasi. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, ada pengembangan ilmu dan teknologi memberi manfaat, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia. Dan kedua, dasar nilai menggambarkan Pancasila suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Ketiga, nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau analisis atau metode berpikir dan tolak ukur kebenaran. Dan terakhir, untuk itu ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis. Selanjutnya ada strategi pengembangan iptek Pancasila sebagai dasar nilai. Pertama, mengembangkan sila pertama, menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Kedua, dengan sila kedua, untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Dan ketiga, dengan sila ketiga, solidaritas dalam subsistem sangat penting dalam kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integritas. Keempat, dengan sila keempat, penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Kelima, melalui sila kelima, keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Terus ada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Dan sebaiknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik. Bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntunan peradaban manusia. Nilai ketuhanan sebagai dasar ilmu. Yang pertama, melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan pertimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Kedua, sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Nilai kemanusiaan sebagai dasar ilmu, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan, tidak untuk kelompok lapisan tertentu. Nilai persatuan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integritas. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu, mengimbangi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis dan eksperimentasi. Penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu, menekankan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan bersama. Kesimpulannya adalah, yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia.
Dan terakhir ada nomor 3. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah kenetralan keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etnis, religius, nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Ya, sekian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.